apoteker pendamping di Apotek Medika Antapani. Temanya hari ini itu cara mudah dan cepat mendapatkan obat PRB untuk pasien BPJS Kesehatan. Sore hari ini untuk area Medika Antapani sedang menggerimis ya, tapi tentunya tidak menghilangkan semangat kita untuk berbicara saat ini ya, Ibu Ana, betul? Ibu Ana, terdengar suara saya? Ada suaranya. Halo Ibu Ana, sudah bisa bergabung ya? Untuk sahabat Medika ditunggu sebentar ya. Ibu Ana, bisa terdengar suara saya? Belum terlalu jelas, terlalu kecil. Ditunggu sebentar ya. Sudah terdengar? Sudah cukup. Iya. Baik Bu Ana, mangga dipersilakan dulu memperkenalkan dirinya. Ya, baik, selamat sore sahabat Medika sekalian. Perkenalkan, nama saya Ana. Di sini saya adalah apoteker yang berpraktek di Apotek Medika Antapani. Mungkin di bulan lalu ya kita juga sempat ketemu membahas mengenai penyakit ya, tapi kalau sekarang kayaknya pembahasannya lebih seru, yaitu mengenai layanan baru di Apotek Medika Antapani 1. Begitu Kak Ira. Baik Kak Ana, mari kita mulai ya. Kita ketahui bersama obat PRB itu program rujuk balik merupakan program dari BPJS Kesehatan untuk memudahkan akses pelayanan obat bagi peserta JKN. Untuk obat PRB itu sendiri bagaimana maksudnya ya Bu Ana ya? Bisa dijelaskan lebih rinci? Baik, PRB itu sendiri merupakan salah satu program pemerintah ya, program JKN BPJS yang mana pasien-pasien kronis yang mereka itu sudah dinyatakan stabil oleh dokter, yang tadinya dia itu diperiksa dari FKTL atau fasilitas kesehatan tingkat lanjut, kemudian mereka akan dirujuk kembali ke fasilitas kesehatan tingkat pratama ya, jadi bisa di klinik pratama ataupun di puskesmas. Jadi pasien-pasien tersebut yang sudah stabil menebus obatnya itu bukan lagi di instalasi farmasi, tapi bisa di apotek jejaring. Baik, kalau untuk obat PRB yang diberikan untuk peserta BPJS Kesehatan yang telah menjadi pasien PRB itu ya Bu ya, boleh sedikit dijelaskan Bu, pasien PRB itu seperti apa? Mungkin bisa untuk penyakit apa saja yang bisa di PRB-kan? Baik, untuk penyakit-penyakit yang masuk kategori PRB itu tidak semuanya penyakit kronis, hanya beberapa saja yang tergolong bisa dikategorikan PRB sesuai dengan Permenkes yang berlaku di BPJS Kesehatan. Cuman ada 9 penyakit ya Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian. Penyakitnya itu apa aja? Ada hipertensi, ada diabetes, ada lupus, kemudian ada epilepsi, kemudian ada penyakit jantung, kemudian PPOK, asma, skizofrenia. Nah, itu penyakit-penyakit yang termasuk ke dalam kategori PRB. Jadi tidak semua penyakit kronis itu masuk kategori PRB, hanya sebagian saja. Baik, jadi ada 9 ya Bu ya, yang penyakit yang bisa di PRB kan. Ada diabetes, hipertensi, penyakit jantung, asma, PPOK, epilepsi, skizo, stroke, dan lupus juga bisa ya Bu ya ternyata ya. Nah Bu, kalau udah jadi pasien PRB nih Bu, ini alurnya tuh atau teknis pengambilan obatnya tuh seperti apa sih Bu? Ya, karena Apotek Medika Antapani itu merupakan salah satu apotek jejaring PRB, jadi bagi pasien-pasien nih yang mereka sudah dirujuk PRB oleh dokter, kami selaku apotek akan memudahkan pasien untuk mendapatkan obat PRB. Caranya gimana? Caranya adalah pasien harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk pengambilan obat PRB. Persyaratannya apa aja sih yang bisa disiapkan oleh pasien? Yang pertama, itu surat kunjungan dari FKTP
Yang kedua itu resep asli dari dokter umum. Kemudian fotokopi surat rujuk balik dari FKTL. Kemudian kalau ada ya ini ada memo untuk beberapa pengambilan obat hipertensi seperti kandesartan, valsartan seperti itu. Lalu ada juga fotokopi resep dari dokter spesialis. Lalu persyaratan-persyaratan lab lain yang dibutuhkan untuk pengambilan beberapa obat PRB. Untuk teknisnya sendiri, pasien bisa langsung mendatangi Apotek Medika Antapani di Jalan Purwakarta nomor 3 ataupun bisa melalui WhatsApp untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu ketersediaan obat dan juga apakah berkas-berkas yang mau ditebus resepnya itu absah atau tidak. Baik, ternyata mudah ya sahabat Medika dalam pengambilan obat PRB. Jadi kita nggak perlu ngantri lagi berulang-ulang ya Bu Ana ya. Yang namanya hidup ada saja kegiatan yang harus dilakukan gitu ketika harus mengambil obat. Terus gini nih Bu Ana, kalau misalnya pasien mau ngambil obat PRB besok gitu. Terus pasiennya nelfon dulu nih ke apotek, bisa nggak disiapin dulu obatnya untuk besok? Jadi nanti pasiennya ke apotek tinggal ngambil obatnya aja. Bisa nggak seperti itu? Iya boleh banget, itu cara yang efektif juga ya bagi teman-teman yang mau mengambil obat tapi sibuk ya atau masih bekerja. Nah, jadi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi Apotek Medika Antapani bisa melalui telepon. Alangkah lebih baiknya sih melalui WhatsApp ya, karena berkas-berkas yang akan digunakan tersebut harus difotokan terlebih dahulu agar kami di apotek bisa melakukan screening ya. Apakah berkasnya itu masih berlaku, apakah obat-obatannya itu bisa tercover, atau misalkan ketersediaan stoknya. Bisa menghubungi di nomor WhatsApp Apotek Medika Antapani, boleh dicatat ya, 0895 3305 93912. Bisa chat saja ke admin Apotek Medika Antapani, insya Allah kami siap untuk membalas chat dari Bapak Ibu sekalian. Baik, ya di mana lagi nih sahabat Medika Antapani ambil obat semudah ini? Tentunya hanya di Apotek Medika Antapani ya. Kalau bicara PRB nih, selalu ada regulasi yang mengatur syarat dan ketentuan berlaku. Terkait obat kolesterol simvastatin nih, Bu Ana, ketentuannya seperti apa biasanya? Baik, untuk obat kolesterol dan simvastatin ini memang ada kategori khusus ya bagi pasien-pasien yang mendapatkan obat tersebut. Yang pertama harus melampirkan simvastatin ya, harus melampirkan lab LDL. Nanti kami cek apakah data LDL kolesterol pasien itu masih normal, kategori normal untuk beberapa penyakit atau memang abnormal. Kalau misalkan memang abnormal, simvastatin itu bisa diberikan untuk 30 hari ke depan. Apabila pasien itu kategori lab LDL-nya normal, maka simvastatin itu tidak diberikan karena memang LDL-nya udah normal begitu. Jadi tidak perlu terapi tambahan untuk obat kolesterolnya. Nah, yang perlu dicatat ya Bapak Ibu bahwa lab LDL ini berlakunya 6 bulan semenjak pemeriksaan darah LDL tersebut. Jadi perlu diperhatikan juga nih di hasil labnya tanggal berapa Bapak Ibu sekalian periksa dan tanggal berapa hasil lab tersebut digunakan untuk menebus obat PRB. Begitu Bu Ira. Oh, itu kita bicara simvastatin ya. Kalau atorvastatin nih, gimana Bu? Ada syarat khusus lagi nggak? Ini kalau atorvastatin beda lagi ya, walaupun keduanya ini merupakan obat kolesterol ya, simvastatin atau atorvastatin, tapi untuk pengambilan atorvastatin, pasien selain melampirkan lab LDL, pasien juga wajib melampirkan hasil EKG atau CT scan. Nah, di situ kita cek juga apakah hasil EKG atau CT scan-nya itu normal. Bila mana hasilnya itu abnormal, obatnya itu bisa diberikan, tapi bila mana hasilnya itu normal, atorvastatin tidak diberikan untuk pasien PRP karena memang kondisinya sudah stabil. Begitu. Jadi tambahannya kalau atorvastatin harus ada EKG atau MSCT ya, CT scan. Begitu Bu Ira. Baik. Jadi ada tambahannya ya kalau untuk atorvastatin. Selanjutnya ini PRB itu sangat membantu pasien ya dalam mendapatkan obat yang digunakan secara rutin dan terus-menerus. Obat diberikan sesuai resep dari dokter spesialis. Kalau pasien perlu ke dokter bisa langsung dilakukan asesmen dulu ya dengan dengan berobat di fasilitas kesehatan tingkat pertama terdaftar di BPJS pasien. Kalau keunggulan
sahabat Medika Antapani nih ambil obat PRB di apotek Medika Antapani itu apa aja sih, Bu? Keunggulannya yang pertama, aksesnya mudah ya. Apotek Medika Antapani itu berada di tengah kota Bandung ya, di Antapani, Jalan Purwakarta nomor 3. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak sulit lah untuk menemukan apotek Medika Antapani. Bisa cek juga di Maps ya, itu bakal diarahkan nih kemana arahnya mau ke apotek Medika Antapani. Kemudian yang kedua, kemudahan dalam melakukan transaksi atau kemudahan dalam penebusan di apotek itu sendiri. Dan yang ketiga, ketersediaan stok. Insya Allah apotek Medika Antapani berupaya semaksimal mungkin untuk senantiasa menyediakan stok obat yang cukup ya untuk pasien PRB, dan tentunya obat-obat yang kami sediakan itu berasal dari distributor yang terpercaya dan insya Allah aman untuk dikonsumsi Bapak Ibu sekalian. Jadi aman ya Bu ya, insya Allah ya obatnya yang di Medika Antapani. Boleh sekarang kita beralih ke mitos atau fakta ya. Ini mitos atau fakta nih kalau PRB itu hanya bisa dilakukan untuk pasien dewasa. Jadi untuk pasien dewasa aja, jadi pasien anak tuh nggak boleh di PRB-kan resepnya. Itu mitos atau fakta, Bu? Mitos ya Bapak Ibu sekalian, karena tidak semua penyakit kronis itu menyerang dewasa. Ada juga penyakit kronis itu yang menyerang anak-anak. Contohnya memang udah bawaan ya, bawaan sejak lahir, anak-anak yang memiliki kondisi khusus, ternyata sejak lahir itu memiliki kelainan di sarafnya. Jadi misalkan dia epilepsi atau ada gangguan skizofrenia. Jadi itu mitos. Obat-obat PRB juga bisa digunakan untuk anak-anak ataupun dewasa sesuai dengan indikasi medis dokter tentunya ya. Jadi mitos ya Bu ya. Nah, kalau misalkan PRB itu tidak terbatas usia, berarti sesuai diagnosis yang bisa di PRB-kan ya sahabat Medika. Bu Ana, ini ada isu nih yang sering kita dengar berkaitan dengan obat. Ini mitos atau fakta? Semakin mahal obat, maka akan semakin manjur untuk kesembuhan. Bagaimana, Bu? Baik, kalau untuk obat sendiri, selama zat aktifnya itu sama ya, antara yang generik ataupun yang paten, insya Allah itu dia memberikan efektivitas yang sama. Yang membedakan kenapa sih obat paten itu mungkin lebih mahal dibanding obat generik. Mungkin yang digunakan adalah eksipien ya, eksipien yang digunakan atau zat tambahan yang digunakan oleh produsen itu berbeda antara produk paten dan juga produk generik. Bapak Ibu sekalian, asalkan nih ya zat aktifnya itu sama, misalkan amlodipin generik dengan amlodipin paten, insya Allah itu khasiatnya pun juga sama. Jadi itu mitos ya bahwa obat paten dan obat generik itu efektivitasnya berbeda, efektivitasnya sama. Mungkin yang membedakan adalah dari zat tambahannya, kemudian formulasinya, dari kualitas bahan baku, kualitas zat tambahan yang digunakannya, itu saja. Tapi kalau untuk efek terapi, dia memberikan efek terapi yang sama selama zat aktifnya pun sama. Jadi untuk obat-obat PRB kan ya terkenalnya obat-obat BPJS itu generik ya. Tapi jangan khawatir, obat-obat generik pun dia berkualitas karena melalui beberapa tahapan yang sama aja dengan obat-obat paten. Baik, jadi mitos juga ya Bu Yani ya. Kalau misalnya gini, bentar ya. Tentunya obat di apotek Medika Antapani itu berefek terapi jika diikuti sesuai dengan anjuran dokter ya. Kalau berkaitan dengan obat PRB, mitos atau fakta, obat-obatannya semua tidak perlu bayar. Baik, tadi obat-obat PRB semuanya tidak perlu bayar ya. Nah itu memang ya betul ya, untuk obat-obat yang ditanggung BPJS atau yang masuk ke dalam kategori PRB itu tidak berbayar ya, asalkan tadi persyaratan yang diberikan, yang dilampirkan oleh pasien itu lengkap ya. Persyaratan yang diminta itu lengkap, contohnya tadi pengambilan simvastatin, pengambilan atorvastatin, mungkin pengambilan insulin yang harus melampirkan cek lab HbA1c ya, itu semua dilampirkan. Obatnya itu tidak perlu berbayar. Jadi pasien-pasien juga harus harus bisa melengkapi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh BPJS itu sendiri. Jadi itu mitos ya kalau berbayar. Obat-obat gratis PRB semua itu ya Bu ya. Yeah. Selama pasien mengikuti melengkapi aturannya ya, melengkapi persyaratannya. Oh ya nih Bu, ada pertanyaan. Enggak, jadi misalkan ya
pasien nggak bawa SRB, cuma bawa resepnya aja, ya itu jadi nggak bisa kita layani. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian pokoknya harus lengkap ya persyaratan yang diminta. Kalau persyaratannya lengkap dan masih berlaku, pasti akan kita layani dan gratis. Nah, jadi gitu sahabat Medika, dilengkapi dulu persyaratannya biar semuanya tercover ya. Betul ya Bu Ana ya? Bu Ana, ini ada pertanyaan dari akun Dani Kartika Sari, katanya Bu Ana tanya apakah bisa ambil obat PRB dari jam berapa sampai jam berapa bisanya? Baik, layanan PRB di Apotek Medika Antapani itu dibuka setiap hari Senin sampai hari Sabtu pukul 8 sampai jam 4 sore ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengambil obat PRB di jam operasional layanannya Senin sampai Sabtu jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Sampai jam 4 sore ya. Oke, selanjutnya nih ada lagi nih, mitos atau fakta syarat pengambilan obat atorvastatin tidak perlu melampirkan pemeriksaan LDL setiap 6 bulan. Tadi sudah dijawab ya sebenarnya. Harus dilampirkan ya, maka bisa diulang lagi mungkin jawabannya. Mitos ya Bapak Ibu ya, mitos. Jadi untuk pengambilan obat-obat atorvastatin itu harus melampirkan EKG, fotokopi EKG dan juga lab LDL atau MSCT juga ya, bila ada. Jadi itu mitos, harus dilampirkan, wajib. Kalau nggak dilampirkan nanti tidak tercover, sayang ya. Baik, Bu Ana, ini ada yang terlewat sih. Mau nanya juga ini, sebenarnya pelayanannya di Medika Antapani itu, di Apotek Medika Antapani, selain PRB itu ada apa aja sih? Untuk pelayanan di Apotek Medika Antapani itu, selain melayani obat-obat PRB, kami juga melayani resep umum, kemudian resep kontraktor, dan juga asuransi swasta non-JKN, seperti Mandiri InHealth, BCA Life, BNI Life, Lipo, kemudian kontraktor dari Pertamina, dan juga kontraktor dari PLN, Pindad. Nah, itu juga bisa dilayani di Apotek Medika Antapani 1. Kemudian Bapak Ibu bila mana ingin konsultasi, juga bisa dilayani di Apotek Medika Antapani, kemudian mau pembelajaran obat bebas, multivitamin, alat kesehatan pun bisa dilayani di Apotek 1. Jadi all in one ada di Apotek Medika Antapani ya. Oh, banyak sekali berarti ya. Bu, mari kita jawab dulu ini. Ada pertanyaan dari ABQRW12. Kak, kalau poli gigi BPJS harus paskes di sana? Bagaimana? Baik, kalau untuk polisi BPJS sebetulnya ini di luar dari ranah apotek, tapi saya izin menjawab ya. Kalau untuk poli gigi itu BPJS, kalau dia BPJS-nya betul harus BPJS paskes satunya di Medika Antapani. Kalau belum bisa dirubah dulu tuh di aplikasi JKN Mobile ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalkan mau periksa umum, bisa banget langsung aja datangi klinik Pratama untuk dokter gigi umum atau klinik utama Medika Antapani 1 di Jalan Purwakarta nomor 3 untuk poli gigi spesialis dan subspesialis. Begitu Bapak Ibu. Begitu. Semoga menjawab ya Kak. Ini selanjutnya ada Diana Tan 17. Maaf keluar dari tema, apakah Medika ada fasilitas CT scan, angio atau MRI untuk peserta BPJS? Mungkin Bu Ana tahu atau bagaimana? Atau harus bagaimana ini pasiennya? Izin menjawab. Setahu saya itu sepertinya Medika Antapani belum ada untuk CT scan ataupun MRI ya Bapak Ibu. Tapi nanti bisa langsung menghubungi klinik utama Medika Antapani untuk mendapatkan info yang lebih lengkap. Jadi CT scan dan MRI itu kayaknya hanya baru bisa dilakukan di rumah sakit. Kalau di Medika Antapani belum cover. Kalau EKG itu bisa, kalau cek lab LDL itu bisa. Begitu Bu Ira, semoga menjawab ya. Iya. Ada lagi nih pertanyaannya, Bu Ana. Kalau untuk ambil obat PRB harus bawa KTP atau kartu keluarga? Mungkin, Bu?
Oh, baik. Kalau untuk pengambilan obat PRB itu tidak perlu Ibu, tidak perlu melampirkan KTP ataupun kartu keluarga, kartu BPJS pun tidak usah dilampirkan. Yang dilampirkan itu cukup MTM atau kartu kunjungan dari FKTP, kemudian resep asli dari FKTP, fotokopi SRB, dan fotokopi dokumen-dokumen lain yang diperlukan seperti lab LDL, memo dari dokter untuk pengambilan obat beberapa obat hipertensi, kemudian HbA1c untuk pengambilan insulin begitu. Jadi nggak perlu membawa KTP ataupun KK. Iya tuh kalau untuk insulin tuh ya kadang suka pasien lupa juga kali ya Bu ya untuk melampirkan hasil lab HbA1c-nya itu ya. Ya betul. Jadi untuk pengambilan insulin itu wajib Bapak Ibu melampirkan HbA1c, apalagi kalau untuk pasien baru yang dirujuk PRB. HbA1c itu jadi hal yang penting untuk screening ya, karena kita melihat apakah gulanya itu terkontrol atau tidak, masih normal atau tidak. Kalau Bapak Ibu membawa, insulin itu bisa didapat dengan gratis sesuai dengan resep dan diagnosa dokter. Begitu. Oh ya Bu, kalau misalkan tiba-tiba ternyata stok obat di apotek Medika Antapani itu habis untuk obat-obatan PRB, itu gimana nih? Kita harus menunggukah atau memang tidak dikasih atau di copy resep atau bagaimana? Baik, ada kalanya ya Bapak Ibu sekalian untuk beberapa obat yang mungkin penggunaannya itu banyak ya, cukup banyak di beberapa bulan tertentu, itu kita juga sempat ada kekurangan obat. Jadi kalau misalkan kekurangan obat seperti itu tidak usah khawatir, obat tersebut tetap dijaminkan asuransi BPJS, tapi pasien nanti akan mendapatkan salinan resep dan menunggu kedatangan obat. Jadi kami akan segera langsung nih memesankan ke distributor untuk obat-obat yang habis tadi. Jadi nanti pasien ketika obatnya sudah ada, kami hubungi dan salinan resep yang kami beri tadi ditukar dengan obat yang sudah ada sesuai dengan salinannya ya. Begitu Bu Ira. Jadi jangan khawatir, obatnya tetap terjaminkan. Oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Senja 991, katanya mau tanya untuk pengambilan obat PRB bisa diwakilkan oleh keluarga atau tidak? Pengambilan obat PRB itu boleh diwakilkan oleh keluarga ya. Jadi tidak harus pasien tersebut yang mengambil obat selama tadi persyaratannya itu lengkap. Selama lengkap bisa diwakilkan oleh keluarga yang lain. Nanya kayaknya. Bagaimana Bu? Tadi ada pertanyaan lanjutan ini dari ABQRW, tarifnya tadi yang untuk poli gigi mungkin bisa ditanyakan langsung ke bagian kasir atau bagaimana Ibu bisa bantu jawab? Bisa ditanyakan ke bagian klinik mungkin ya, klinik pratama ataupun klinik utama. Setahu saya kalau untuk tarif itu sesuai dengan tindakan dokter ya Kak ya. Jadi tindakan dokternya apa? Dulu tuh jadi datang dulu untuk melakukan pemeriksaan awal. Jadi nanti disesuaikan dengan tindakannya. Tapi untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi klinik pratama ataupun klinik utama Medika Antapani. Baik, pertanyaan terakhir nih, kalau misalnya resepnya itu berlaku berapa lama nih Bu? Dari misalkan pasien yang baru bisa ngambilnya mungkin lusanya atau 3 hari ke depan, itu masih berlaku nggak resepnya? Baik, untuk obat resep PRB ya, masa berlakunya itu ditentukan dari surat kunjungan ya Bu Ira ya. Jadi surat kunjungan itu berlaku 15 hari semenjak surat tersebut dicetak. Jadi harapannya ketika Bapak Ibu sekalian periksa ke klinik pratama ataupun puskesmas mendapatkan surat kunjungan untuk penembusan obat PRB, segera langsung datangi apotek jejaring PRB terdekat ya atau sesuai dengan zonasinya supaya tidak terlewat nih untuk mendapatkan dan minum obatnya. Jadi segera langsung tebus agar memudahkan juga ya
Uh, suaranya belum terdengar, Bu Ira. Ibu suaranya ada? Ya, ya sudah ada. Nah, kalau untuk ini ada pertanyaan dari Safitri Pipit, kalau pengambilan obat PRB di Apotek Medika Antapani itu bisa dari rumah sakit atau klinik mana aja? Wah, banyak banget nih ya. Kalau obat PRB itu bukan dari rumah sakit ya, kayaknya dari FKTP ya, dari FKTP ya Ibu. Dari FKTP, FKTP-nya itu sesuai dengan zonasi yang terdaftar. Jadi nanti bisa dicek dulu. Biasanya dari FKTP-nya juga mereka itu sudah ngasih informasi ke apotek mana sih bisa menebus obat-obat PRB. Tapi di Medika Antapani ini sepertinya dari zonasi Bandung Timur ya, penerimaan obatnya, penerimaan resepnya, maaf. Tapi nanti bisa dicek lagi ketika Bapak Ibu sekalian mengunjungi Apotek Medika Antapani nanti untuk kami screening apakah bisa diambil di Apotek Medika Antapani atau tidak. Baik, begitu ya untuk Safitri Pipit. Mungkin ini pertanyaan terakhir tadi ya, yang terakhir. Jadi banyak sekali ya layanan yang dikerjakan di Apotek Medika Antapani. Betul. Ya. Banyak semoga banget, karyawannya juga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan tugasnya ya Bu ya. Iya. Amin. Ya, terima kasih ya. Terima kasih untuk Ibu Ana sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama kita bersama sahabat Medika Antapani juga. Tentunya Ibu Ana juga semoga diberikan kesehatan. Untuk sahabat Medika Antapani juga yang mendengar diberikan pemahaman untuk pengambilan obat PRB ya. Gitu. Oke, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih. Audio Jungle.